Jumpa lagi bersama saya, Feni Anastasia, di program Menyingkap Tabir. Dalam episode kali ini kami akan menghadirkan sosok Gatot Brajamusti, Ketua Umum Persatuan Artis Film Indonesia yang ditangkap aparat kepolisian Mataram, Nusa Tenggara Barat saat pesta sabu bersama istrinya, Dewi Aminah. Dalam perbincangannya dengan tim Menyingkap Tabir, Gatot pun membeberkan banyak hal, mulai dari tuduhan telah melakukan pelecehan seksual, pesta seks di dalam padepokan, hingga kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukannya kepada seorang wanita berinisial CT. Inilah Menyingkap Tabir selengkap. Sosoknya begitu dikenal, jabatannya pun tak main-main. Ketua Umum Persatuan Artis Film Indonesia atau PARFI. Dialah Gatot Brajamusti. Sejak akhir Agustus 2016 lalu namanya jadi perbincangan publik. Bukan prestasi yang didapat oleh lelaki satu ini, tapi aib akibat kelakuan yang dibuatnya sendiri. Asmat itu obat buat saya, kan saya kebetulan asma. Kami menganggap sudah tamat mendidik dia untuk kebaikan-kebaikan, khususnya dalam masalah agama. Gak ada ketua-ketua parti, umum parti yang memakai narkoba, gak ada. Ada satu malam yang diistimewakan, ada satu malam yang disempurnakan di bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan. Di bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan. Lantunan lagu bernafaskan religi ini begitu menyentuh hati. Siapa sangka ternyata lagu ini didendangkan oleh seorang Gatot Brajamusti, artis tanah air yang belakangan ini namanya jadi perguncingan orang banyak. Bulan yang penuh ampunan, di bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan. Kami udah menyampaikan. Ya, enggak, saya nggak tahu itu juga. Silakan keluarkan aja. Keluar. Ini apa isinya? Kita sama-sama saksikan. Duit apa kita kan nggak tahu. Silakan keluarin aja Pak, nggak masalah. Sini. Taruh di bawah. Taruh di sini. 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 Langsung. Ya, keluarkan semua Pak. Tidak usah dipilih-pilih. Bukan saya dipilih-pilih. Akhir Agustus lalu, Gatot Brajamusti diringkus oleh aparat kepolisian yang tergabung dalam Satgas Merah Putih di Hotel Golden Tulip, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Saat itu Gatot baru saja terpilih sebagai Ketua Umum Persatuan Artis Film Indonesia atau PARFI untuk yang kedua kalinya. Di dalam kamar hotel ini, Gatot Brajamusti bersama sang istri, Dewi Aminah, diduga kuat sedang menggelar pesta sabu. Saya geledah dulu. Pak lihat. Pak lihat sini. Ya. Nah. Ya. Taruh. Ya. Mungkin ibu-ibu bisa diamankan dulu di lorong sini. Jaga dulu. Ya. Musim bawa satu-satu, tolong dijaga dengan hormat. Ibu tidak ada gerakan tambahan ya. Berdiri aja, berdiri semuanya. Geser. Ya. Aparat kepolisian yang melakukan penggeledahan di kamar hotel akhirnya menemukan barang bukti berupa sabu berikut peralatannya. Taruh di bawah, semuanya taruh di bawah.
Baju kancingnya boleh dibuka dilihat. Kantong-kantongnya. Ada. Nah, nggak usah dibuka gitu biar hanya melihat seperti ada kantong-kantong. Nah. Sepatu. Coba buka sepatu. Di sini aja, Pak. Sini saja seperti saya. Buka aja, buka sepatunya, buka aja, Pak. Hapus. Kamu nanti jadi masalah. Kita udah punya semua, nanti kita Hapus. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Gatot dan Dewi Aminah pun digelandang ke Mapolres Mataram. Ketika awal mula ditangkap, Gatot Brajamusti mengatakan kalau apa yang ia hisap bukanlah sabu. Semua itu adalah aspat atau obat asma. Beberapa waktu lalu, tim menyingkap tabir sempat berbincang langsung dengan Gatot Brajamusti. Inilah jawaban Gatot seputar kasus yang membelitnya. Soal aspat, Gatot, apa sih itu Gatot aspat? Boleh kami dikasih tahu sedikit soal itu? Aspat itu obat buat saya. Kan saya kebetulan asma. Kemudian kalau asma itu dibiarkan tuh alergi dari ini bisa naik ke mata gitu kan ya. Saya menggunakan itu sejak dulu, sejak jauh-jauh hari sebelum ada sabu gitu kan. Saya gunakan, kemudian yang akhir-akhir ini kan saya belinya kan di jauh juga kan, ketika saya umroh. Kalau saya umroh atau kalau saya lagi ke Turki gitu kan ya, saya beli di sana sekaligus banyak. Itu sama sekali tidak ada unsur narkobanya. Kemudian dikonsumsi oleh saya dan mereka ada yang pernah mencoba, enak sebagainya, wah jadi enak badannya, bagus lah kalau gitu. Nah kemudian kesini kan tidak ada. Ya akhirnya diganti sama aslok gitu kan. Aslok apa lagi? Aspat lokal. Boleh. Ya, apa tuh aspat lokal tuh gimana? Apa khasiatnya beda dari harga? Iya aspat lokal yang disebut narkoba yang sekarang aspat lokal gitu. itu ya. Maksudnya? Ya sejenis sabu-sabu lah itu kan ya. Kalau misalkan aslok itu kan baru akhir-akhir ini. Menggunakan narkoba? Aspat lokal itu? Sabu? Oh saya menggunakannya. Menggunakan narkoba? Bukan menggunakannya. Saya mengkonsumsi itu untuk obat. Jelas itu untuk obat karena sudah habis asbatnya. Tak hanya kasus narkoba, Gatot Brajamusti juga terbelit kasus lain. Ada 4 kasus. Ya, bisa dijelaskan ke saya, kita semua ini. Pertama kasus narkoba, keduanya kasus senpi, ketiga kasus pelecehan, keempat kasus satwa liar itu. Jadi 4 kasus ini yang mana bertubi-tubi berturut-turut, yang berawal dari Mataram terus itu merentet ke sini. Ya mungkin ini artinya kok bisa demikian, lupa gitu kan ya. Jadi saya harus mengkaji diri bahwa perjalanan saya mungkin yang ke belakang ini terlalu sibuk dengan kesalahan mungkin ya. Tapi kesalahan ini mudah-mudahan masih ada waktu untuk memperbaiki. Dan mudah-mudahan ampunan saya mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala itu. Ada seorang wanita yang pakai celana, pakai rok pendek sampai begini merokok dan sebagainya, kan saya bingung kan, berani amat gitu kan ya. Itu kan kalau sepanjang masih banyak orang-orang yang bagus-bagus tidak perlu diperkosa gitu kan ya, ngapain saya harus Gatot Brajamusti bukan cuma terjerat kasus narkoba. Dugaan kasus pemerkosaan yang dilakukannya terhadap wanita berinisial CT serta dugaan pelecehan seksual terhadap artis Reza Artamevia juga mencuat setelah penangkapannya. Berikut pengakuan Gatot Brajamusti kepada tim menyingkap tabir. Aspat itu obat buat saya, kan saya kebetulan asma. Kami menganggap sudah tamat mendidik dia untuk kebaikan-kebaikan, khususnya dalam masalah agama.
Nggak ada ketua-ketua parti, ketua umum parti yang memakai narkoba, nggak ada. Belum usai kasus penyalahgunaan narkoba yang menjeratnya, Gatot Brajamusti kembali terjerat kasus lain. Ia dilaporkan oleh seorang wanita berinisial CT ke Polda Metro Jaya atas kasus pelecehan seksual. CT mengaku kerap diperdaya oleh Gatot dengan menggunakan narkoba jenis sabu atau yang sering disebut oleh Gatot sebagai aspat. Selain itu, CT juga mengaku telah diperkosa oleh Gatot Brajamusti. Kita tuh ngebela banget AA, tapi setelah aku tahu dia penyalahgunaan narkoba, aku mulai yakin gitu kalau selama ini dia menyimpang gitu, karena sebelumnya aku sempat tahan karena mungkin aspat bener makanan jin. Ternyata pas positif narkoba aku jadi mikir-mikir, selama ini berarti lo menyimpang juga seksualnya dengan semua cerita dengan alasan dia gitu. Meyakinkan aku kalau itu aspat, makanan jin, dan dia selalu meyakinkan itu. Gitu. Efeknya apa dia bilang? Maksudnya setelah dikasih itu tuh nanti kamu bisa apa? Efeknya sebenarnya aku kurang tahu karena perbedaan sabu dengan aspat saat itu gitu. Jadi aku efeknya Jelas makanan jin, ngefly aja. Namun laporan CT ditanggapi santai oleh Gatot Brajamusti. Dia seorang wanita yang datang ke tempat saya tidak diundang, tidak dikasih brosur, tidak dikasih selebaran, datang dengan sendirinya dibawa oleh anggota parti saya, dan saya lihat ketika saya pulang kerja datang, loh ada siapa ini? Ada seorang wanita yang pakai celana, pakai rok pendek sampai begini, merokok dan sebagainya, kan saya bingung kan, berani amat gitu kan ya, itu kan malah melebihi kapasitas dari yang punya rumah kadang-kadang itu kan ya. Tapi lama-kelamaan dia menyesuaikan diri, dia mematikan rokoknya akhirnya karena saya larang. Dek, maaf itu kayaknya wanita tidak bagus merokok begitu, berpakaian begitu. Saya bilang akhirnya ngobrol dan lain sebagainya gitu. Awalnya begitu awalnya. Sependengar saya dia dari tahun 2010 sampai 2012 katanya kan ya. Ya kalau dari tahun 2010 sampai tahun 2011 tinggal hitung saja kan. Dia sekarang umurnya berapa? Nggak masuk ya? Hah? Nggak masuk apa gimana? Bukan, dia sekarang umurnya berapa? Dia umurnya 26. Tinggal dikurangin 6. 20? Ya, selesai. Pribadi saya tidak ada aturan memperkosa. Ngapain mesti memperkosa? Kalau sepanjang masih banyak orang-orang yang bagus-bagus tidak perlu diperkosa gitu kan ya. Ngapain saya harus memperkosa? Tidak ada. Wallah, demi Allah tidak ada perkosaan. Ya, itu aja jawabannya. Tidak ada. Tidak ada pelecehan itu. Selang 1 bulan kemudian, giliran artis Reza Artamevia melaporkan Gatot Brajamusti. Reza merasa ditipu oleh Gatot yang selama ini menjejalinya aspat. Belakangan, Reza baru sadar kalau barang yang disebut-sebut sebagai aspat oleh guru spiritualnya itu adalah sabu. Saya benar-benar tidak tahu karena saya tidak pernah mengkonsumsi hal seperti itu dimanapun gitu. Saya nggak pernah tahu sebelumnya juga bentuk sabu itu kayak apa, saya juga tidak pernah tahu sama sekali. Jadi saya nggak tahu gitu dia bahwa aspat itu bisa aspat itu ternyata sabu. Lagi-lagi, Gatot Brajamusti menanggapi dingin laporan polisi yang ditujukan kepada dirinya. Saya rasa dia sendiri tidak di dalam hati, mungkin ya ini perkiraan saya tuh, dia juga tidak saya ragu kalau dia melaporkan. Mungkin ada satu tekanan ataupun satu masukan ataupun satu ide dari yang lain ataupun dari ya yang jelas saya ragu kalau misalkan dia mengadukan demikian semuanya itu kan ya. Apa adalah alasannya? Alasannya dia nggak
nggak sejahat itulah gitu kan ya. Reza itu tidak sejahat itu. Masa iya sih, saya tuh masih kurang percaya gitu kan ya. Saya masih nggak percaya. Kan dia sudah punya anak, sudah tahu asam garamnya dunia, sudah tahu itu. Bu, masa iya sih dibohongi itu sampai 12 tahun begitu kan. Ya bodoh banget dia itu ya kalau begitu. Ya itu kan berarti bodoh banget. Dan itu tinggal terjemahkan saja, saya tidak bisa. Kan tadi man syatara auratahi syatara fi dunya wal akhirah. Saya tidak mau membuka aibnya. Ya. Artinya dia sudah lama mengkonsumsi itu. Gitu. Apa gimana? Iya kan dari awal juga kan demikian. Mengkonsumsi itu? Iya. Artinya saya bisa membohongi bagaimana kan, bukan anak kecil gitu kan ya. Iya. Berarti sebenarnya yang dikasih itu aspat atau sabu, Gatot? Oh, yang pertamanya aspat. Ya kan baru kesini setelah saya mengkonsumsi itu udah habis dah. Karena mahal sekali kan itu. Yang adanya aslok ya aslok lah. Aslok itu sabu? Iya. Dikonsumsi? Aspat lokal ya. Dikonsumsi, sabu? Ya mereka mengkonsumsinya. Oh, itu siapa yang nyuruh atau emang mereka mau sendiri atau yang bagiin atau gimana? Mereka yang mau sendiri kok Pak. Jadi saya nggak maksa-maksa, malah saya yang mengekangnya. Dapat dari mana sih itu Pak Gatot? Itu hal-hal yang demikian itu sulit saya membicarakannya gitu kan ya. Ini mah sepertinya mau mencuci tangan. Ya silakan saja mencuci tangan mah. Cucilah tanganmu sampai bersih. Itu bagus buat kesehatan. Tapi setelah mencuci tanganmu itu jangan mencuci tangan menjorokin orang. Apalagi gurumu dijorokin. Itu tidak bagus. Dan soal tudingan nikah siri yang telah dilakukannya bersama Reza, inilah jawaban Gatot Brajamusti. Kalau saya menikah siri dengan Reza, gak mungkin dia melaporkan saya. Melaporkan suaminya dong. Tidak bagus dong. Tidak perlu dijawab lagi. Berarti itu tidak ada. Itu ditemukan senjata api. Untuk apa sih sebenarnya senjata itu? Ya saya mohon maaf. Sementara ini saya tidak bisa menyebutkan namanya karena sedang disidik kepada kepolisian. Saya sudah bicara bahwa ini pemiliknya ini. Itu bukan punya. Saat dilakukan penggeledahan dari dalam rumah milik Gatot Brajamusti, polisi menemukan beberapa pucuk senjata api, berikut ratusan butir amunisi. Dari mana sebenarnya semua itu didapat? Aspat itu obat buat saya, kan saya kebetulan asma. Kami menganggap sudah tamat mendidik dia untuk kebaikan-kebaikan, khususnya dalam masalah agama. Nggak ada ketua-ketua parti, keumum parti yang memakai narkoba, nggak ada. Gatot Brajamusti terus dijerat dengan kasus-kasus lainnya. Dalam penggeledahan di rumahnya di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu, polisi menemukan sejumlah senjata api berikut ratusan butir peluru. Itu maksud. Ya, maksud juga. Apa ini mah dan disimpannya ke sini pun oleh pembantu saya, bukan oleh saya. Ini asalnya di gudang, Pak. Ini asalnya di gudang, tanya pembantu saya. Ya, dari manapun asalnya. Iya. Yang jelas rumah ini adalah punya Bapak. Iya. Apapun yang datang Bapak. Iya. Yang di dalam ini harus kita tahu. Nah, sekarang bukanya bagaimana? Karena tidak ada kuncinya, seperti apa? Bagaimana? Asal tidak rusak? Saya tidak rusak, Pak. Monggo, Pak. Iya, menurut Bapak, kan Bapak yang punya. Iya. Supaya tidak rusak, bagaimana? Yang itu. Ya saya nggak tahu. Ahli berangkas. Kalau bisa kan gitu. Dalam penggeledahan tersebut ditemukanlah beberapa jenis narkoba, tapi itu langsung ditangani oleh Polres Jakarta Selatan narkoba. Dan untuk penemuan 2 pucuk senjata api itu jenis Glock tipe 26 dan Walter PPK kaliber 22
serta sekitar 2.115 butir peluru. Kami melakukan penyidikan terhadap perkara di mana saudara Gatot sudah kita naikkan status sebagai tersangka karena yang pertama ditemukan langsung barang bukti tersebut di kediaman Gatot dan disaksikan oleh anak dan ponakannya saudara GB. Sehubungan dengan ditemukannya barang bukti ini, Gatot pun mengelak dan enggan mengungkapkannya kepada kami. Ya saya mohon maaf, sementara ini saya tidak bisa menyebutkan namanya karena sedang disidik. Sedang disidik polisi dan saya serahkan semuanya kepada polisi. Sedangkan kepada kepolisian saya sudah bicara bahwa ini pemiliknya ini. Itu bukan punya saya. Bukan punya saya. Nah, kalau punya saya beli dari siapa misalkan itu atau misalkan gimana. Saya jelas yang memberinya jelas, namanya jelas, alamatnya jelas. Kami harus dalami, tidak bisa langsung menerima keterangan itu tersebut. Kami harus memeriksa saksi-saksi, termasuk alat bukti dan surat-surat ataupun petunjuk dalam perkara ini. Gatot Brajamusti boleh saja mengelak semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya, karena itu hak dia. Namun polisi berkeyakinan kalau mantan Ketua Umum Parvi ini telah melanggar hukum. Kita akan jerat dengan Undang-Undang 1251 darurat tentang senjata api, memiliki dan pengawasan senjata api, ancaman hukuman 20 tahun penjara. Seperti tak ada habisnya, akhir September 2016 lalu, giliran pihak Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya memeriksa Gatot Brajamusti terkait kasus kepemilikan satwa liar. Dan lagi-lagi, Gatot punya alibi berbeda perihal satwa yang ia miliki. Saya ini memelihara hewan yang di dalam ada hewan elang misalkan. Ketika saya pulang kerja, saya di rumah sedang santai malam-malam, tiba-tiba ada burung langsung datang dan lempok di pundak saya. Ternyata burung elang masih kecil dia masih belajar terbang, jadi belum bisa terbang tinggi gitu kan ya, dan masih ada rantainya. Ini burung siapa ya? Di Pondok Indah itu mau disalabarin ke siapa ya? Itu kan bingung. Sedangkan tetangga saya udah 10 tahun aja tidak kenal siapa gitu kan ya. Ini akhirnya saya pelihara. Nanti kalau misalkan ada yang nanya, ada kepada pembantu saya ada yang nanya, bilangin ada gitu. Sampai bertahun-tahun kan baru malah yang nanyanya bukan yang punya burung, petugas. Itu apa aja sih satwa? Saya nggak tahu ya satwa liar apa satwa tidak liar ya. Yang dimiliki oleh Gatot satwa apa aja sih sebenarnya di rumah? Cuma elang aja. Elang dengan harimau yang sudah diset pemberian itu hadiah ulang tahun. Itu hadiah ulang tahun pemberian. Itu sebenarnya tahu nggak sih kalau satwa itu liar dan dilindungi oleh negara? Aduh Bapak, kalau tahu mah amit-amit saya pelihara, sudah buru-buru saya lepasin, buru-buru saya kasih orang karena tidak tahu. Terkait semua kasus yang membelitnya, Gatot Brajamusti kini hanya bisa pasrah dan menyerahkan sepenuhnya kepada hukum di negeri ini. Di dalam ruangan ini adalah ruangan karaoke, namun kondisinya sudah tidak layak lagi karena mungkin tempat ini sudah. Tempat tinggal Gatot Brajamusti di Kampung Rambai, Desa Sukamanah, Sukabumi, Jawa Barat, pernah dijadikan sebagai padepokan. Rumah itu pun kerap didatangi sejumlah artis, termasuk Elma Theana dan Reza Artamevia. Konon di dalam padepokan itu, Gatot Brajamusti kerap menggelar pesta sabu dan seks. Aspat itu obat buat saya, kan saya kebetulan asma. Kami menganggap sudah tamat mendidik dia untuk kebaikan-kebaikan, khususnya dalam masalah agama. Nggak ada ketua-ketua parti, ketua umum parti yang memakai narkoba, nggak ada.
Rumah seluas kurang lebih 500 meter persegi di Kampung Rambai, Desa Sukamana, Sukabumi, Jawa Barat ini dulunya adalah tempat tinggal Gatot Brajamusti. Rumah ini dulu juga dijadikan sebagai padepokan. Artis Reza Artamevia serta Elma Theana sempat tinggal di dalam rumah ini. Dan Gatot Brajamusti disebut-sebut kerap menggelar pesta narkoba dan pesta seks di dalamnya. Inilah tanggapan Gatot Brajamusti soal padepokan miliknya. Padepokan di tempat saya itu tidak ada padepokan yang seperti apa yang dibayangkan oleh orang lain. Ya keluarga seperti biasa aja, keluarga. Cuma di mana ada orang yang datang ke rumah saya, kemudian mereka betah, saya silakan saja, nggak jadi masalah. Hanya berapa gelintir ada orang tuh. Hanya dulu kan ada Elma, ada Reza. Cuma dua itu yang mangkar di rumah saya, cuma itu jadi bilangnya banyak artis, artis siapa lagi kan yang banyak itu kan. Adapun yang kenal-kenal biasa datang ke sana mampir, balik lagi tidak tetap tinggal di rumah saya itu banyak gitu kan ya. Kini padepokan milik Gatot Brajamusti sudah nampak tak terawat. Namun di ruangan depan masih terlihat meja biliar. Seperti yang Anda saksikan, beginilah kondisi terakhir dari padepokan Gatot Brajamusti. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, padepokan ini sudah ditinggalkan oleh Gatot Brajamusti semenjak tahun 2009. Meski demikian, dapat dilihat di belakang saya inilah salah satu puing-puing yang tersisa dari tempat ini. Ini adalah meja biliar yang mungkin dulu dipergunakan oleh Gatot dan murid-muridnya sebagai salah satu hiburan di tempat ini. Untuk melihat kondisi di dalam, mari ikuti saya. Dan di salah satu ruangan lainnya, kami masih melihat seperti bekas ruang karaoke. Seperti inilah kondisi di dalam padepokan Gatot Brajamusti. Selain biliar yang kita lihat di luar tadi, di dalam ruangan ini adalah salah satu tempat hiburan di dalam padepokan ini. Di dalam ruangan ini adalah ruangan karaoke, namun kondisinya sudah tidak layak lagi karena mungkin tempat ini sudah lama ditinggalkan. Di desa ini kami juga sempat bertemu dengan Dudung, orang tua Gatot Brajamusti. Kepada kami, Dudung mengaku tidak percaya dengan apa yang dituduhkan banyak orang kepada anaknya itu. Sosok Gatot itu anak bapak. Pada prinsipnya bapak dan semua keluarga. Bukan hanya satu, semua keluarga sampai nenek dan kakeknya yakin percaya sama dia tidak berbuat jahat. Karena selain daripada pendidikan dari nenek kakek, dari bapak, dari ibu, itu kami menganggap sudah tamat mendidik dia untuk kebaikan-kebaikan, khususnya dalam masalah agama. Hampir seluruh perintah agama itu sudah dia lakukan. Dari mulai syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, sodakoh, jariyah. Ya, ada kata memang umpamanya itu betul seperti itu, ya wallahu alam, Allah hanya Allah yang tahu. Itu Bapak serahkan aja pada Allah. Dudung juga sempat menyinggung soal Reza Artamevia. Bukan kenal lagi, nggak menganggap sebagai anak itu. Selama bertahun-tahun Bapak melihat Reza bukan seorang wanita yang linglung. Melihat Reza sehari-harinya waras lah. Itu. Jadi kalau seandainya dalam keadaan waras, dalam keadaan sadar, dalam keadaan normal begitu, mustahil kalau seandainya apa yang ditudingkan kepada Gatot seperti itu tidak disampaikan kepada Bapak sebagai orang tuanya yang mengajarkan agama. Itu nggak mungkin ya. Kalau seandainya benar seperti itu, kenapa tidak ngomong sama Bapak? Aneh sekali. Nah maka dengan demikian, walaupun begitu tetap Bapak berdoa, karena Bapak juga sering mendoakan Reza, mendoakan Elma. Itu semoga dia menjadi anak yang soleha, menjadi anak yang beruntung dunia akhirat, jauh daripada api neraka masuk surga. Tentang kejadian sekarang, semoga saja itu oleh Allah diluruskan lagi kepada jalan yang mardotillah. Bicara soal padepokan, Elma Theana adalah salah satu artis yang sempat tinggal di padepokan milik Gatot Brajamusti. Ia sempat tinggal selama 5 tahun di padepokan. Sampai akhirnya ia sadar dan pergi dari padepokan.
Ya waktu itu kan saya lagi ada permasalahan perceraian pada saat itu ya kan. Beliau akhirnya melihat ya udah kesini aja nenangin diri, di sini aman kok gitu, nggak ada siapa-siapa gitu, nanti kamu bisa tenang, ya intinya hijrah aja dulu ya karena pada saat itu yang memperhatikan saya cuma beliau, jadi keluarga saya nggak ada, makanya saya pikir ya udahlah lebih baik saya mengikuti aja gitu. Alasan keluar pada saat itu saya melihat memang sudah keluar dari akidah ya, kok nggak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah waktu itu saya melihat, tapi kita itu kayak tarik ulur satu sisi saya berpikir kok salah ya, kok begini ya, kok begini, tapi satu sisi saya ketarik lagi gitu, jadi memang kayak ada suatu tarikan yang kita nggak bisa lepas dari sana pada saat itu gitu. Bahkan Elma Tiana sempat berpikir jika apa yang dikatakan Gatot sudah melenceng dari ajaran agama. Waktu itu sih saya sebenarnya melihat gini loh, kenapa ya kita harus makanan jin kan gitu ya kan? Memang sih polanya begitu. Jadi dipergunakan aspat itu memang untuk supaya kita tuh bisa berinteraksi, bisa saling kan. Waktu itu kan ada dia menyebutkan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia itu kecuali berbeda kepada Allah. Jadi kita saling berkolaborasi sama jin untuk bagaimana beribadah bersama-sama kepada Allah dulu begitu gitu kan. Jadi kita yang orang awam kan, oh masa sih, ya udah akhirnya ya udah saya mengikuti ini yang di sana gitu kan. Tapi akhirnya saya pikir udah ngapain juga ya. Jadi sudah setelah ketemu dengan seseorang itu saya mulai berpikir jernih, baru saya ngerasa aduh ya udah deh jadi manusia normal aja lah, ya udah. Ketika datang ke tempat saya, Elma Tiana itu kan sakit. Sakitnya itu kagak karuan lah. Udah kok genyut di sini, mata belotot dan lain sebagainya. Saya juga nggak ngerti gitu kan ya. Ya sebisa-bisa saya. Akhirnya dia sembuh sendiri kan. Dia obatin, setelah diobatin ya alhamdulillah saya diberkahi. Ya setelah sembuh kan tidak diceritakan sembuhnya. Bagaimana ketika sakitnya. Bagaimana ketika dia menderita sakitnya itu. Sampai ya tidak bagus saya ceritakan lah. Ya itu tidak bagus saya ceritakan. Dan setelah sekarang misalkan ada sesuatu yang tidak berkenan, ya sudahlah. Tidak perlu. Bukankah saya pernah mengajarkan man syatara aurata ahihi syatrullah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang membuka-buka aib saudaranya, maka aibnya akan dibuka Allah nanti kelak. Dan begitu pula barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya. Jadi saya pun tidak perlu membuka aibnya lagi. Begitu beliau menjadi ketua umum, buat saya merupakan suatu karya. Karena bidang ajaib. Keajaiban dunia yang ke-8 sudah. Beberapa saat sebelum ditangkap, Gatot Brajamusti baru saja terpilih sebagai Ketua Umum Parvi untuk yang kedua kalinya. Hal ini tentu membuat artis senior dan artis-artis yang tergabung dalam organisasi tersebut kecewa. Gatot telah mengangkangi ketentuan organisasi. Aspat itu obat buat saya, kan saya kebetulan asma. Kami menganggap sudah tamat mendidik dia untuk kebaikan-kebaikan, khususnya dalam masalah agama. Tidak ada ketua-ketua parvi, ketua umum parvi yang memakai narkoba, tidak ada. Gatot Brajamusti beberapa kali bermain di film layar lebar. Namun demikian, namanya tak terlalu nyaring di dunia perfilman. Tak banyak prestasi yang ia raih di dunia seni peran. Namanya mulai dikenal banyak orang ketika ia dekat dengan Reza Artamevia setelah Reza bercerai dengan almarhum Adjie Massain. Dan oleh Reza, Gatot dianggap sebagai guru spiritualnya.
Kini Gatot Brajamusti terjerat hukum. Ia ditangkap karena kedapatan sedang pesta sabu bersama istrinya Dewi Aminah. Menyusul peristiwa itu, rentetan kasus mulai dari dugaan pelecehan seksual, kepemilikan senjata api, serta kepemilikan satwa langka ikut menjeratnya. Gatot pun akhirnya dikeluarkan dari organisasi Persatuan Artis Film Indonesia atau PARFI. Karena bermasalah Gatot sehingga diambil alih oleh Dewan Pimpinan Organisasi. Dari situlah mereka mengambil kesimpulan bahwa memutuskan Andre yang jadi ketua umum. Karena satu hal, sebagai persyaratan jadi ketua umum, waktu itu kan ada persyaratan bebas narkoba. Nah, ternyata Gatot itu terbukti narkoba. Jadi berarti bisa jadi surat keterangan itu tidak valid. Sebenarnya terpilihnya kembali Gatot Brajamusti sebagai ketua umum PARFI banyak dipertanyakan anggota. Saya ikut ke pengusaha Gatot selama 5 tahun. Tapi saya melihat tidak ada satupun yang diperbuat untuk kemajuan PARFI. Makanya jujur saya bilang, saya tidak setuju lagi kalau dia mau diangkat untuk ketua umum yang akan datang. Saya takut akan begitu lagi kejadiannya. Senada dengan Tamrin Lubis, Mokhtar Badilah yang merupakan anggota senior PARFI mengaku sedih dengan apa yang tengah menimpa organisasinya. Begitu berita tentang penangkapan Gatot Brajamusti dengan masalah narkobanya, saya sangat terharu dan saya menangis. Menangis karena saya merasa PARFI dengan kasus Gatot ini udah tercoreng namanya. Yang selama ini saya bangga-banggakan, akhirnya seperti patah mengatakan nila si titik mursak susu sebelanga, itulah yang saya rasakan waktu itu. Soal tudingan miring anggotanya, Gatot punya alasan. Selama 5 tahun ini kan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ke tahun keempat itu dituntut hukum, tuntut aja dituntut. Karena apa? Karena dianggapnya tidak sah lah, dianggap itulah, inilah, dianggap pemalsuan kartu lah dan lain sebagainya ya, macam-macam itu kan ya. Nah, ya saya selesaikan, menang di pengadilan. Kemudian mereka naik banding menang lagi di pengadilan itu kan ya. Itu saya baru menjelang hampir 1 tahun, hampir 1 tahun. Udah habis waktunya. Jadi tidak sempat kerja mencurahkan kemampuan semaksimal mungkin, nggak sempat gitu. Banyak hal-hal yang sudah saya lakukan. Macam saya terutama di Gong Perdamaian di Bali, saya dinobatkan sebagai Bapak Perdamaian gitu kan ya. Masa sih saya dinobatkan sebagai Bapak Perdamaian tapi membuat permusuhan? Kan tidak bagus kan ya, gitu kan ya. Dan banyak hal-hal yang dilakukan, konsolidasi antar daerah ke daerah-daerah, memberikan satu input dan sedang merancang festival film PARFI festival film sedang dirancang itu, keburu begini kan. Sementara itu di luar PARFI, artis senior Anwar Fuadi juga ikut berkomentar soal tertangkapnya Gatot Brajamusti. Saya sangat prihatin begitu mendengar Ketua Umum PARFI tertangkap tangan pada waktu sedang memakai narkoba. Kemudian disusul lagi dengan tindakan-tindakan kriminal yang lain. Belum pernah terjadi, baru ini. Nggak ada ketua-ketua PARFI, Ketua Umum PARFI yang memakai narkoba, tidak ada. Begitu beliau menjadi ketua umum, buat saya merupakan suatu keanehan. Sangat aneh, bida ajaib. Keajaiban dunia yang ke-8 sudah Candi Borobudur ini. Katanya punya kartu anggota biasa. Bagaimana prosesnya bisa mendapatkan kartu anggota biasa? Harus ada prosesnya. Dia main film apa tidak jelas semua kan? Iya, apalagi ikut pendidikan workshop segala macam. Pendidikan yang lain, nggak pernah. Anwar sendiri sempat menjadi anggota PARFI, sampai akhirnya ia keluar dari organisasi itu.
Semua jawaban yang diungkapkan Gatot Brajamusti merupakan haknya sebagai tersangka. Namun, ia harus siap menjalani kewajibannya berada di balik penjara kelak jika ia terbukti bersalah. Jarak antara artis dan narkoba sepertinya begitu dekat. Tak jarang para pekerja seni ini masuk dalam jeratnya. Demikian menyingkap tabir kali ini. Sampai jumpa. Tunggu, taruh. Ya. Mungkin ibu-ibu bisa diamankan dulu di lorong ini. Ya. Musim bawa satu-satu, tolong dijaga dengan hormat. Ibu tidak ada gerakan tambahan ya. Berdiri aja, berdiri semuanya. Geser. Taruh aja dulu semuanya. Nanti kita buka satu-satu. Taruh di bawah semua.